Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan saja, sehingga kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman dan rohani kita. Karena itu kita harus selalu membiasakan diri untuk membaca dan mendengarkan firman-Nya. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yeremia pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-16. Firman-Nya berkata demikian. Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yakub, sebab dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita, Tuhan semesta alam. Kenapa dia disebut sebagai Tuhan semesta alam? Karena dialah pencipta semesta alam ini. Kenapa dia disebut sebagai Tuhan semesta alam? Karena dialah Tuhan yang berkuasa terhadap semesta alam ini. Hal ini sangat jelas sekali dari kata Yeremia dalam nats tadi, secara khusus ayat terakhir. Dan Israel adalah suku miliknya, namanya ialah Tuhan semesta alam. Jadi yang memiliki Israel sebagai suku miliknya adalah Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan yang menjadikan alam semesta ini. Sebelum kita melihat apa yang dituntut dari kita kalau kita menyembah Tuhan semesta alam, kita akan melihat dulu ciri-ciri Tuhan semesta alam itu yang harus kita pahami. Yang pertama kita lihat dalam ayat 6, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Jadi Tuhan semesta alam itu tidak ada yang sama seperti Tuhan semesta alam. Tidak ada yang bisa dibandingkan dan disamakan dengan Tuhan semesta alam. Tapi juga yang kedua kalau kita lihat dalam ayat 10, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Tuhan semesta alam itu dialah Allah yang benar. Jadi Tuhan yang lain itu bukan Allah yang benar. Hanya Tuhan semesta alamlah yang disebut, yang dikategorikan sebagai Allah yang benar. Dalam ayat 10 bagian B, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Dia bukan hanya Allah yang benar, tapi dialah Allah yang hidup. Allah yang sumber hidup, Allah yang memberi kehidupan, dialah itu. Terus juga dalam ayat 12, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Tuhan semesta alam, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kuasanya. Itulah ciri-ciri Tuhan semesta alam itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita menyembah Tuhan semesta alam, lalu apa yang dituntut dari saudara dan saya? Setidaknya ada dua hal penting yang dituntut dari saudara dan saya. Yang pertama dalam ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8. Dalam ayat 5, berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun. Tidak dapat berbicara, orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya. Juga dalam ayat 8, berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Dari ayat ini kita melihat bahwa kalau kita menyembah Tuhan semesta alam, maka hal yang pertama yang dituntut dari kita adalah jangan menyembah berhala. Jangan menyembah Allah yang lain. Karena kalau kita lihat dalam ayat 1 ayat 2 beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa
Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebung orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Jadi terkandung dalam ayat ini, kalau kita menyembah Tuhan semesta alam, bagi umat Israel, tapi juga bagi saudara dan saya, jangan kita menyembah berhala. Jangan menyembah patung-patung yang buatan manusia. Yang ada mata tapi tidak bisa melihat. Yang ada telinga tapi tidak bisa mendengar. Karena mereka buatan manusia. Kita seringkali terjebak pada berhala-berhala kuno yang sudah lama. Tapi sesungguhnya kita juga ada pada berhala-berhala modern. Karena berhala sesungguhnya definisinya berhala adalah kalau sesuatu itu menyingkirkan Tuhan, mengkudeta kedudukan Tuhan, maka itu dikategorikan sebagai berhala. Jadi berhala itu bukan hanya pakatan-pakatan, jimat-jimat, kita menyembah patung-patung atau pohon-pohon. Bukan hanya itu dikategorikan sebagai penyembahan berhala kuno. Tapi penyembahan berhala modern adalah apapun yang mengkudeta kedudukan Tuhan, maka itu adalah penyembahan berhala. Tuhan itu harus dinomorsatukan. Kalau Tuhan sudah dinomorduakan, maka yang menomorsatukan itu, maka itu berhala. Kalau pekerjaan sudah nomor satu, bukan Tuhan nomor satu, maka pekerjaan itu sudah berhala. Kalau pelayanan kita sudah nomor satu dan Tuhan sudah nomor dua, maka pelayanan pun bisa menjadi berhala. Nah, sebagai umat, ketika kita sudah menyembah Tuhan semesta alam, itulah Tuhan yang benar. Tidak ada lagi Tuhan yang lain kecuali Tuhan semesta alam. Dan ketika kita dalam konteks perjanjian baru, dalam konteks kekinian, Tuhan semesta alam itu sudah berinkarnasi di dalam diri namanya Yesus Kristus. Sehingga saudara dan saya hanya menyembah Yesus Kristus saja. Hanya percaya Yesus Kristus saja. Dan tidak boleh menyembah berhala-berhala yang lain, karena itu tidak berkenan kepada Dia. Yang kedua yang dituntut dari saudara dan saya yang menyembah Tuhan semesta alam, ayat 7. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti engkau. Siapakah yang tidak takut kepadamu? Hal yang kedua, kalau kita sudah menyembah Tuhan semesta alam, itu sudah Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang lain. Dialah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Maka yang kedua, kita dituntut supaya kita takut kepadanya. Kita segan kepadanya. Takut kepada Tuhan artinya bahwa kita takut berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Kita takut berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang harus ada dalam hidup kita, dalam diri kita, sebagai tanggapan ataupun respon kita, karena kita menyembah Tuhan semesta alam. Mari kita belajar untuk kita hormat sehormat-hormat kepadanya. Kita segan kepadanya. Atau dengan kata lain kita belajar menjadi orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Sehingga kita menjalani kehidupan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami Tuhan semesta alam. Tuhan pencipta semesta alam. Tidak ada yang lain. Karena itu ajar kami supaya kami jangan lagi menyembah berhala. Tolong kami supaya kami takut kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Serta sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah. Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.